Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di jalan Allah sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Yaitu tentang larangan mencela, ya. Khususnya mencela muslim, ya, mencela orang-orang Islam. Ikhwatal iman rahimakumullah, mencela di dalam bahasa Arab disebut dengan sabbun, ya. Artinya apa? Arti dari sabbun di sini memutuskan orang yang dicela dari kebaikan atau menampakkan keburukannya. Kenapa? Karena setiap kita pasti punya cela, ya, pasti punya aib, pasti punya kekurangan. Nah, Allah Subhanahu wa taala melarang seorang muslim menampakkan kekurangan orang muslim lainnya, ya. Kalau kita mencari teman yang nggak ada kekurangannya, nggak akan punya teman. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari saudara nggak ada temannya, nggak ada aibnya, maka dia nggak punya saudara. Cari istri nggak ada aibnya, nggak punya istri, ya Pak, ya. Sampai sekarang bapak pasti masih jomblo aja, ya. Ibu-ibu cari suami nggak ada kekurangannya, sampai sekarang mungkin nggak nikah juga. Nah, jadi sabun di sini artinya menampakkan keburukan. Mungkin keburukan seseorang itu tidak tampak, tapi karena kita hina, dia jadi terlihat, ya. Makanya dikatakan la tahtaqir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan kita hina orang di bawah kita, karena setiap orang punya kelebihan, ya. Menghina juga disebut dengan melaknat, ya. Melaknat di sini artinya menjauhkan seseorang dari kebaikan, ya. Ya. Nah, yang pertama adalah jangan mencela orang Islam, ya. Apa hadisnya? Dari Zubaid, dia berkata, aku bertanya kepada Abu Wail tentang Murji'ah. Ya, Murji'ah ini adalah satu kelompok yang berpendapat bahwa amal tidak termasuk iman, ya. Sehingga kemaksiatan tidak membahayakan iman, ya. Tentunya ini adalah keliru, ya. Ya. Ya, amal termasuk iman, ya. Makanya di dalam Al-Quran
Iman dan amal soleh itu selalu bergandengan. Amanu wa amilus solihat. Beriman dan beramal soleh. Ya. Kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, amal itu bagian daripada iman. Ya, al-iman yazidu bit-tha'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu berkurang karena kemaksiatan. Nah, karenanya amal itu termasuk bagian daripada iman. Kemaksiatan yang membahayakan iman, yang kusubil maksiyah. Ya, iman itu berkurang karena adanya maksiat. Ya. Maka dia berkata, Abdullah telah menceritakan kepadaku bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslim fusuqun. Mencela seorang muslim merupakan kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya merupakan kekafiran. Ya, jangan mencela seorang muslim. Ya, apapun, ya, apapun sukunya, ya, nggak boleh kita mencela. Ya, apapun warna kulitnya, apakah warna kulitnya hitam, putih, ya, oranye, ya. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, an-nasu kulluhum li Adam. Manusia semua dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan antara orang Arab dengan orang yang bukan Arab kecuali dengan takwa. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Ya, jangan kita menghina seseorang karena kulitnya hitam. Kata para ulama, Hajar Aswad itu hitam. Ya. Tapi banyak yang menciumnya. Ya Pak ya. Ya. Jadi sesuatu itu walaupun hitam, kalau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi mulia. Bilal bin Rabbah kulitnya hitam. Tapi apa kata Nabi? Sami'tu duffana 'alaika fil jannah. Wahai Bilal, aku dengar bunyi terompahmu di surga. Ya. Luqmanul Hakim itu juga kulitnya hitam. Tapi namanya diabadikan Allah dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat Luqman tadi yang dibaca oleh imam kita. Kulitnya hitam itu. Rambutnya kriwil, kurus. Abu Lahab itu ganteng. Ya, ganteng. Makanya Abu Lahab, kenapa disebut dengan Abu Lahab? Karena warna kulitnya putih kemerah-merahan. Tampan dia. Tetapi dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Ya. Putih juga belum tentu baik. Ya tadi kan Abu Lahab putih kemerah-merahan. Kain kafan tuh putih, ya kan? Tapi nggak ada yang mau pakai kalau belum waktunya, Pak ya. Ya, ada seorang yang kulitnya hitam dihina. Ya nggak apa-apa kulit saya hitam. Tapi kamu lihat di toilet itu kebanyakan berwarna putih. Ya, Pak ya. Toilet jarang warnanya hitam. Rata-rata toilet warnanya putih. Tapi buat apa toilet? Ya kita tahu buat apa. Ya. Jangan ketika merasa tubuh kita besar, tinggi, kita merasa lebih mulia daripada orang yang pendek. Apa kata Nabi? Nanti pada hari kiamat akan datang orang yang tinggi besar. Tapi nilainya di sisi Allah tidak lebih daripada sayap nyamuk. Ya, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat rupamu, tidak melihat bentukmu, tapi Allah melihat hatimu. Ibnu Mas'ud kakinya itu kecil, betisnya kecil, ditertawakan oleh para sahabat. Kata Nabi, demi Allah, betisnya Ibnu Mas'ud kalau ditimbang kebaikan dari kakinya itu lebih berat daripada Jabal Uhud.
Nah, jadi jangan menghina orang karena sukunya, ya, karena organisasinya, ya, karena warna kulitnya, karena bentuk tubuhnya. Kan dia nggak mesen, ya, Pak. Dia nggak pernah mesen sama Allah tentang bentuk tubuhnya, dia nggak pernah pesen. Ya memang Allah kasih seperti itu. Dia nggak pernah pesen warna kulitnya, ya. Dia nggak pernah pesen lahir di Indonesia. Dia nggak pernah pesen jadi orang Padang, jadi orang Jawa, jadi orang Sulawesi. Dia nggak pernah pesen. Jadi orang Cina, dia nggak pernah pesen. Maka tidak boleh kita membenci orang karena ras, karena suku dan rasnya, karena itu bukan dia yang inginkan. Itu adalah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, tadi ya. Mencela merupakan kefasikan, memeranginya, membunuhnya merupakan kekafiran. Ya. Ya, apalagi membunuh seorang muslim. Ya. Kata Nabi, idza iltaqa al-muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Ya, jika dua muslim bertemu dengan pedangnya, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Kata para sahabat, hadzal qatil ya Rasulullah. Kalau yang membunuh masuk neraka wajar, fama balul maqtul. Lalu bagaimana orang yang terbunuh? Kata Nabi, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Yang terbunuh pun sebenarnya ingin membunuh, cuman keduluan aja. Ya. Melaknat orang yang beriman itu seperti membunuhnya. Ya. Dari Sabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa bersumpah dengan selain agama Islam secara dusta, maka dia seperti apa yang dia katakan. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan disiksa di neraka jahanam dengannya. Ya, jadi kalau orang bunuh diri dengan pisau, nanti dia di neraka dia akan melakukan bunuh diri juga berulang-ulang. Kalau yang terjun dari tempat yang tinggi, dia juga akan melakukan perbuatan itu berulang-ulang. Ya. Jadi ketika ada orang yang bunuh diri, dalam hadis qudsi disebutkan, Allah mengatakan, badaroni abdi binafsih, hambaku telah mendahului aku. Ya. Haramtu alaihil jannah, maka aku haramkan surga buatnya. Ya. Makanya tidak boleh bunuh diri dalam Islam. Ya. Kalau di Eropa ada eutanasia. Ya. Jadi orang itu boleh di negara-negara Eropa boleh melakukan bunuh diri. Ya. Kalau misalnya mungkin sudah penyakitnya sudah kronis apa segala macam, mereka boleh melakukan praktek itu. Jadi mereka ada namanya kayak kapsul gitu, bentuknya kayak kapsul untuk bunuh diri. Jadi masuk ke situ, ya. Nah, nanti mungkin apa oksigennya dikurangin atau apa gitu ya. Nanti nggak lama mereka akan mati. Nah, di dalam Islam tidak boleh. Ya, apa kata Nabi? La yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan sekali-kali kamu berangan-angan untuk mati. Lidurrin asabahu, karena penyakit yang menimpanya. Ya. Ya boleh kita berangan-angan mati karena penyakit yang menimpa kita. Kalaupun harus begitu, ya mungkin penyakitnya sudah parah. Apa yang dia ucapkan? Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan saya kalau hidup itu baik buat saya. Wa tawaffani makanatil wafatu khairan li. Dan wafatkan saya kalau wafat itu baik buat saya. Ya.
Nggak boleh kita berangan-angan mati. Kalaupun berangan-angan mati, boleh. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan seorang itu boleh berangan-angan untuk mati dengan alasan apa? Dengan alasan dia ingin bertemu dengan Allah. Ya. Karena man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Dan barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah juga tidak suka bertemu dengannya. Atau karena ingin mati syahid. Ya. Karena kita nggak tahu mana yang lebih baik, hidup atau mati, kita nggak tahu. Maka kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, kalau emang hidup lebih baik, hidupkan saya. Kalau memang wafat lebih baik, wafatkan saya. Kita nggak tahu mana yang terbaik. Ya. Nah, melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya. Dan barang siapa yang menuduh seorang mukmin dengan kekafiran, maka dia seperti membunuhnya. Jadi kita melaknat itu seperti membunuhnya. Ada istilahnya apa? Karakter assassination ya, kalau nggak salah itu. Pembunuhan karakter. Orangnya nggak dibunuh, tetapi karakternya dibunuh. Ya, dihina, dilaknat, dijelek-jelekin. Itu sama saja membunuh seseorang. Ya. Jadi jangan melaknat orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin." Janganlah satu kelompok menghina kelompok yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum. Boleh jadi yang dihina itu lebih baik. Ya. Wala nisa'um min nisa'in. Dan janganlah satu kelompok wanita menghina kelompok yang lain. Asa ayyakuna khairam minhun. Bisa jadi yang dihina itu lebih baik. Ya, tidak boleh NU menghina Muhammadiyah. Ya. Dia bukan orang Islam, dia orang Muhammadiyah. Dulu sampai ada yang mengatakan begitu. Jadi dianggap Muhammadiyah bukan Islam. Ya. Bahkan dulu sampai bisa-bisa nggak jadi nikah tuh gara-gara NU sama Muhammadiyah. Ya, ya nggak usah. Apa? NU jangan menghina Muhammadiyah, Muhammadiyah jangan menghina NU. Ya, masih semuanya masih ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Yang kunut jangan ngeledek, jangan menghina yang tidak kunut. Yang tidak kunut jangan menjelekkan yang kunut. Ini masalah furu'iyah. Ya. Masalah furu'iyah dalam dakwah, al-usul qablal furu'. Mengedepankan yang pokok, jangan mengedepankan yang furu'iyah. Ya. Kalau kita mengatakan kunut itu bid'ah, berarti kita membid'ahkan Imam Syafi'i. Itu ijtihadnya. Ya. Yang bid'ah itu yang sholat subuhnya jam 7 pakai kunut. Ya. Ya. Kunut dan tidak kunut masalah furu'iyah, masalah ijtihadiyah. Ya. Masalah ijtihadiyah. Nggak boleh kita membid'ahkan seseorang atas masalah-masalah ijtihadiyah. Ya. Yang mau salaman habis sholat silahkan, yang nggak mau nggak apa-apa. Jangan orang salaman habis sholat katanya masuk neraka. Ya. Syekh saya lupa, ada Syekhul Azhar, pokoknya pimpinan rektor Al Azhar Mesir, mengatakan seperti salaman habis sholat. Salaman habis sholat itu adalah
bid'ah mubahah, bid'ah yang diperbolehkan. Ya. Mana yang lebih bid'ah? Selama Nabi sholat atau main handphone Nabi sholat? Kalau mau dibid'ahkan kan lebih bid'ah main handphone habis sholat. Jangan kalau ada orang yang ngajak selamat, bid'ah, jangan. Ya, orang ngajak selamat ya udah. Tapi kalau kita mau ngajak orang selamat, lihat dia lagi berdoa atau tidak. Kalau dia lagi berdoa, jangan kita ajak selamat. Nanti konsentrasinya hilang dalam berdoa. Nah, selamat itu bisa sebelum berdoa atau setelah berdoa. Ya. Jadi jangan sampai kita bertengkar masalah furu'iyah. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau pada jalan Allah. Jangan kamu berpecah belah. Ya. Jangan kamu berpecah belah. Allah tidak mengatakan jangan kamu berbeda pendapat. Ya. Ini kan sebentar lagi kita pilkada. Jangan saling mengkafirkan gara-gara beda pilihan. Itu masalah ijtihadiyah. Ya. Kita memilih pemimpin itu masalah ijtihad itu. Saya berijtihad ini, ijtihad ini. Ya. Yang penting kita istikharah dulu sebelum memilih. Minta petunjuk kepada Allah sebelum memilih. Ya. Terhadap masalah-masalah yang ijtihadiyah tidak boleh kita saling menyalahkan, tidak boleh kita saling mengkafirkan. Ini masalah ijtihadiyah. Ya. Pilkada hanya sebentar, ukhuwah Islamiyah selamanya. Kemudian juga jangan mencela binatang. Dalam Islam nggak boleh mencela binatang juga. Ya. Udah babi dikatain babi lagi. Ya. Dasar babi, emang sudah babi ya gimana? Ya. Nah, di sini disebutkan dari Abu Barzakh Al-Aslami, dia berkata, ketika seorang budak wanita berada di atas seekor onta tunggangan, dan di atas onta itu terdapat barang milik orang lain. Ketika onta itu melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sedangkan jalan gunung sempit dengan lewatnya mereka, maka budak wanita itu berkata, ya cepatlah hai onta, ya Allah laknatlah onta ini. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, onta yang dilaknat tidak boleh menemani kita. Hadis riwayat Muslim. Tidak boleh menghina binatang. Ya. Islam memerintahkan kita untuk menyayangi binatang. Ya. Dalam satu hadis disebutkan ada seorang perempuan, ya, seorang perempuan itu masuk neraka karena mengurung kucing, dan kucing itu tidak diberikan makan sampai kucing itu kelaparan. Ya. Kalau kita piara kucing, ya benar-benar kita perhatikan makanannya. Kalau emang kita mau piara, kita piara burung, ya perhatikan benar-benar dirawat dengan baik. Jangan sampai disia-siakan. Ya. Bahkan Nabi juga mengatakan, seandainya anjing itu bukan bagian daripada umat, aku akan perintahkan anjing itu untuk dibunuh. Ya, bahkan ada seorang perempuan masuk surga karena memberikan minum anjing. Seorang pezina padahal. Ya, ada anjing kehausan, dia ambil air itu dengan sepatunya. Lalu dia beri minum anjing itu. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, tapi hadis ini jangan sampai salah dalam menyimpulkan. Ya. Oh, kalau berzina cara menggugurkan dosanya gampang.
beri minum anjing aja. Ya, kata Ibnu Taimiyah, ini tidak berlaku untuk seluruh pezina, tidak. Ya, ini adalah bersifat kasuistik, ya, tidak bersifat umum. Ya, sayangi binatang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Ya, kan ada namanya cat lover, ya kan, pencinta kucing. Mereka tuh kadang-kadang bawa makanan kucing kemana-mana. Ada kucing di stasiun dikasih makan, di jalanan dikasih makan, bagus. Itu hal-hal yang baik, itu positif. Ya, itu adalah ajaran, bagian daripada ajaran Islam. Ya, berbuat baik kepada binatang. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu juga ada peraturan, nggak boleh orang-orang yang punya onta itu tidak boleh membebani onta lebih daripada kemampuannya. Tidak boleh sampai over kapasitas, itu tidak boleh. Diatur oleh Umar bin Khattab. Ya. Bahkan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga tidak ada kambing-kambing yang kelaparan. Nah, ketika ada kambing yang mati ketika itu, ternyata Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika itu sudah wafat. Ya. Mencela, memukul, ya. Bahkan dalam Islam juga tidak boleh memukul binatang, mukanya pun tidak dibolehkan memukul mukanya. Ya, harus menyayangi binatang. Menyayangi binatang itu melembutkan hati. Ya, menyayangi binatang itu juga melatih keikhlasan. Kalau kita mau melatih keikhlasan, berbuat baiklah kepada binatang. Nah, binatang nggak bisa ngucapin terima kasih. Binatang nggak bisa membalas kebaikan yang kita lakukan kepada mereka. Tapi yang membalas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mencela ayam jantan. Apa kata Nabi? An Zaid bin Khalid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbud diq fa innahu yuqidhu lis-shalah. Janganlah kamu mencela ayam jantan, karena ayam jantan itu membangunkan orang untuk sholat. Nah, ya Pak ya, jangan menghina ayam. Ayam itu ya, kita belum bangun dia sudah bangun. Untuk apa? Untuk membangunkan kita. Ya. Ya. Ayam, ya, salah satu jasa ayam adalah membangunkan kita sholat. Ya mungkin kalau sekarang sudah ada handphone. Dulu belum ada handphone, yang membangunkan itu ayam. Ya. Nah, maka bersyukur, ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau masih mendengar. Tapi sekarang udah jarang ya Pak ya, udah jarang kita dengar suara ayam menjelang sholat subuh tuh udah jarang ya. Tapi kalau ada tetangga kita yang miara ayam pasti kita dengar itu. Kalau sekarang udah susah ya, jarang. Kecuali mungkin di kampung-kampung. Ya. Kemudian yang selanjutnya, jangan mencela angin. Ya. An Ubay bin Ka'ab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala la tasubbur rih. Ya. Dari Ubay bin Ka'ab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
jangan kamu mencela angin. Ya. Fa idza ra'aitum minha ma takrahun faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadzal rih wa min khairi ma fiha wa min khairi ma ursilat bihi wa na'udzu bika min syarri hadzal rih wa min syarri ma fiha wa min syarri ma ursilat bihi. Janganlah kamu mencela angin. Jika kamu melihat apa yang kamu tidak suka dari angin itu, maka katakanlah, wahai Allah, kami memohon kepadamu dari kebaikan angin ini dan dari kebaikan yang ada pada angin ini dan dari kebaikan yang angin ini dikirim, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini dan dari keburukan yang ada pada angin ini dan dari keburukan yang angin ini dikirim. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Jangan menghina angin. Misalnya ada angin ribut atau apa ya. Nah, itu kita berdoa. Kita minta kebaikan. Ya Allah, berikanlah kebaikan lah, istilahnya begitu. Berikan kebaikan pada angin ini. Ya. Jangan mencela masa, mencela waktu. La tasubbud dahr fa innallaha huwad dahr. Jangan kamu mencela masa, mencela waktu, karena Allah adalah masa. Allah yang menciptakan waktu. Semua waktu itu baik. Ya, semua waktu itu baik. Waktu itu baik kalau kita gunakan untuk taat kepada Allah. Waktu itu buruk kalau kita gunakan untuk maksiat. Jadi dalam Islam tidak ada istilah hari sial, nggak ada. Ya, mau nikahin anak, cari dulu waktu. Waktu yang bagus kapan? Waktu yang bagus kalau duitnya ada, Pak. Ya, cari primbon, tanya ini, tanya dukun. Wah, nggak boleh hari ini. Ya, nggak boleh tanggal sekian. Ya, nggak boleh tanggal 13. Angka sial. Nggak boleh menikahkan anak bulan Safar. Kenapa? Banyak bala turun, nggak ada. Semua waktu itu baik. Ya. Tidak boleh menikahkan anak setahun 2 kali. Kenapa? Mungkin ongkosnya berat. Biayanya berat. Tidak ada halangan. Ya, tidak ada larangan menikahkan anak setahun 2 kali, setahun 3 kali boleh. Ya, kalau bisa sekalian gitu, Pak ya. Sekalian nikahin 2 gitu. Ada yang begitu kan, sekalian. Dia punya anak 2, jodohnya bareng, sekalian diangkat dua-duanya. Ya. Jadi tidak ada larangan itu. Dalam Islam tidak ada hari sial, tidak ada waktu sial, tidak ada angka sial, tidak ada. Ya, semuanya itu adalah baik. Sial itu kalau kita bermaksiat kepada Allah. Kalau kita bermaksiat kepada Allah di hari itu, berarti hari itu sial. Ya. Hari itu mendatangkan kebaikan kalau kita berbuat baik, kita taat kepada Allah. Ya. Ya, pokoknya jangan mencela waktu. Waktu itu tergantung kita. Kita menggunakan waktu itu untuk apa? Ya kan? Al waktu kasayf in lam taqta'hu qata'ak. Waktu itu seperti pedang. Kalau engkau tidak menggunakannya, engkau akan dipotong oleh waktu itu. Ya. Imam Syafi'i mengatakan, in lam tusyaghil nafsaka bil haq syaghalakal batil.
Kalau engkau tidak menyibukkan diri dengan kebenaran, kebatilan yang akan menyibukkanmu. Tergantung kita. Ya. Waktu, ya, ada 3 karakteristik daripada waktu. Yang pertama, waktu memberikan kesempatan yang sama kepada kita. Semua kita dikasih waktu 24 jam. Orang sukses 24 jam, orang gagal 24 jam. Penduduk sorga dikasih waktu 24 jam, penduduk neraka juga begitu. Ya. Yang hafal 30 juz juga 24 jam, yang hafal juz 30 juga 24 jam. Sama waktunya. Yang rajin tahajud juga waktunya 24 jam, yang tidak juga sama. Yang istiqomah sholat duha juga sama, dikasih waktu 24 jam. Yang nggak pernah sholat duha juga sama waktunya. Tergantung cara menggunakannya. Yang kedua, waktu tidak pernah kembali lagi. Ya. Jadi waktu bagaimana kita menggunakannya. Al-waqtu athmanu minadh-dhahab. Waktu lebih mahal daripada emas. Kata Ali bin Abi Thalib, waktu, ya, uang yang luput darimu hari ini masih bisa kau dapat besok, tapi waktu nggak bisa. Ya, kita bisa beli jam yang mahal, tapi nggak bisa beli waktu. Ya, maka seorang mukmin harus pelit dengan waktunya. Ya. Pelit dengan waktu apa? Gunakan waktu dengan baik. Jangan boros waktu. Ya, waktu berlalu begitu saja, tidak digunakan dengan baik. Ya. Fa idza faraghta fansab. Kalau kamu selesai melakukan aktivitas, maka bersungguh-sungguhlah. Fansab di sini juga dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Fansab di sini, kalau kamu selesai melakukan aktivitas, fansab. Fansab di sini ketika malam tahajudlah engkau. Selesai melakukan aktivitas, kita tidur istirahat, bangun di sepertiga malam terakhir kita tahajud, fansab. Ada juga mengatakan fansab di sini maksudnya adalah berdoalah. Ya, selesai kita melakukan aktivitas, berdoalah, bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kapan kita istirahat? Ar-rahatu fil jannah. Istirahat itu di surga. Ya. Ar-rahatu fi tabadulil a'mal. Istirahat itu dalam pergantian aktivitas. Ya. Istirahat itu bukan diam. Ya. Jangan mencela demam. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW menemui Ummu Sa'ib dan Ummul Musayyab. Lalu beliau Rasulullah SAW bersabda, kenapa engkau wahai Ummu Sa'ib atau wahai Ummul Musayyab engkau gemetar? Dia menjawab, demam. Semoga Allah tidak memberkatinya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbil huma fa innaha tadhhabu khataya bani adam kama yadhhabul kir khabathal hadid. Ya. Janganlah kau mencela demam. Sesungguhnya demam itu akan menghilangkan dosa-dosa anak Adam. Sebagaimana tungku api pandai besi membersihkan kotoran besi. Jangan menghina demam. Apa? Demam itu akan menghilangkan dosa. Ya. Sebagaimana tungku api membersihkan kotoran besi. Ya. Semua yang Allah berikan pasti ada hikmahnya, termasuk sakit. Ya. Kemudian banyak melaknat bukan sifat orang yang beriman. Banyak melaknat, banyak menghina. Ada orang yang hobinya menghina aja.
Pokoknya kalau nggak menghina tuh nggak enak. Kalau ngelihat orang menghina, ada aja bahan hinaan tuh ada aja gitu. Ya, melihat makanan dihina. Pokoknya orang nggak ada benernya. Nah, apa kata Nabi? Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela. Ya. Bukan orang yang banyak melaknat, bukanlah orang yang keji, buruk akhlaknya, dan bukan orang yang jorok omongannya. Ya. Ya, jadi jangan suka mencela, ya. Itu bagian daripada akhlak yang buruk. Ya. Seseorang itu dinilai apa yang keluar daripada lisannya. Ya, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia dalam menjaga lisannya. Biasakan lisanmu berkata-kata baik. Kenapa? Karena lisan itu mengikuti kebiasaannya. Kalau kita biasa menghina orang, kalau nggak menghina tuh nggak enak. Ada aja. Dia selalu punya bahan celaan. Ya. Jangan menghina kebaikan. Ya. Orang melakukan kebaikan, walaupun sekecil kebaikan itu jangan dihina. Walaupun dia sedekah cuman sedikit, jangan dihina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf." Jangan meremeh kebaikan sedikit pun, walaupun dengan berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya. Ya. Ada orang kalau bicara sama orang, dia selalu tersenyum. Ya, jangan kau hina. Karena amalan tersebut adalah bagian daripada kebaikan. Ya. Jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang kau ketahui ada padanya. Akibat buruk biarlah ia yang menanggungnya. Jadi kalau ada orang yang menghina kita, nggak selalu harus kita balas, nggak usah kita balas, diamin aja. Ya, tarkul jawab alal jahili jawabun. Meninggalkan jawaban bagi orang yang bodoh adalah jawabannya. Nanti kalau didiemin juga dia diem. Ya, ahmadul balaghah as-sumtu. Sebaik-baiknya retorika adalah diam. Hina la yuhsinul kalam. Ketika jawaban tidak membawa kebaikan. Oh, kalau saya balas lagi terus dia. Apa kata Imam Syafi'i? Idza nataqas safih fala tujibhu. Kalau orang bodoh berkomentar jangan dibalas. Fa khairum min ijabatihi as-sukut. Sebaik-baiknya jawaban adalah diam. Orang itu menghina, kalau direspon dia senang, Pak. Orang kalau membuli direspon senang. Kalau kita diemin, lama-lama diem. Ya. Jadi seperti apa? Seperti api dikasih bensin tuh, kalau dibalas makin besar, makin besar. Tapi kalau kita diamkan, ya, lama-lama juga hilang itu. Ya. Jadi kita itu hina bukan karena dihina orang lain. Kita itu hina karena kita melakukan hal-hal yang tidak terhormat. Melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi ketika seseorang itu menghina, sebenarnya dia menunjukkan kualitas dirinya sendiri. Ya, dia sedang mempertontonkan kualitas dirinya. Biarin aja. Dia menghina kita, ya biarin aja. Dia sedang mempertontonkan bagaimana buruknya akhlaknya. Ya, bagaimana keburukan daripada akhlaknya. Ketika kita diam, kita sedang mempertontonkan kemuliaan akhlak kita. Tidak akan jatuh kehormatan kita karena dihina orang lain. Tidak akan hilang martabat kita
karena difitnah oleh orang lain, Allah akan bela kita. Ya, ihfadzillah. Yang penting apa? Ihfadzillah yahfadzka. Jaga agama Allah, Allah akan jaga kita. Ketika kita tidak membalas hinaan itu, berarti kita sedang menjaga agama Allah, menjalankan aturan-aturan Allah. Ya. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Itu. Kalau orang-orang bodoh berkomentar, mereka mengatakan apa? Salam, peace. Ya. Apa istilahnya? Senyumin aja gitu. Nah, senyumin aja kalau ada orang menghina. Tidak selalu harus kita balas. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga jangan menghina orang yang berdosa. Ya. Apa kata Nabi? Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'mala. Siapa yang menjelek-jelekan saudaranya karena satu dosa, maka ia tidak akan mati kecuali mengamalkan dosa tersebut. Jangan ketika orang melakukan dosa kita merasa lebih suci, lebih baik daripada dia. Jangan. Kita pun mungkin bisa saja terkena itu juga. Ya. Mensucikan diri boleh, tapi sok suci nggak boleh. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu, kata Allah, sok suci, jangan. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wa kullu ma'siyatin, ya, wa kullu ma'siyatin ayyarta biha akhaka fahiya iyyaka ayyahtamila ayyurida bihi anna sadirah ilaika wala budda an ta'malaha. Setiap maksiat yang dijelek-jelekan pada saudaramu, maka itu akan kembali padamu. Maksudnya engkau bisa dipastikan melakukan dosa tersebut. Ya. Jangan aji mumpung, ya. Kalau ada orang melakukan kesalahan, wah, jadi kesempatan kita untuk membuli dia, menyalahkan dia. Kita juga bisa. Ya. Kita bisa juga melakukan hal seperti itu. Nah, maka jangan menghina orang yang berdosa. Ya. Bagaimana orang yang berdosa itu dirangkul supaya bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin itu, kalau tidak mau ditanyakan dipersilakan. Iya, Pak. Yang penting jangan diikutin. Ada yang mau tanya? Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan keampunan. Biasanya ada teman kita yang dia mungkin dalam hal ini mungkin pas kebetulan pada hari dan dia dengan minta dipanggil aja boleh. Iya. Itu bagaimana? Iya. Apakah kita dapat itu bagian dari mencela? Dan kedua, akhir-akhir ini sering kita rasakan bahwa celaan itu menjadi suatu bagian komunitas juga. Biasanya komedi kemudian kayaknya media orang tuanya sendiri. Apakah kita yang menikmati komedi itu juga yang mendapatkan dosa itu atau satu lagi yang terakhir mungkin dalam kegiatan kita bersosialisasi dengan orang lain, kegiatan olahraga, ini yang bingung. Niatnya memang bukan buat mencela untuk menjatuhkan, kita membangun suasana hiburan atau membangkitkan semangat. Misalnya dia mainnya jelek, waktu pulang jelek nih. Itu apakah bagian mencela juga? Assalamualaikum.
Iya. Iya. Apa ada saudara kita kulitnya hitam. Ya biasanya panggilnya Blacky atau Ambon misalnya. Oh dia nggak apa-apa kok Ustadz. Dia happy aja kok dipanggil seperti itu. Ya tetap nggak boleh. Ya. Sama aja kayak orang berzina. Enggak kok, kita suka kok, nggak masalah. Saya senang aja kok, tetap nggak boleh. Walaupun dia suka. Nah, jadi kita kasih tahu bahwa kita nggak boleh tadi memanggil dengan panggilan yang buruk. Kecuali memang di dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi mengatakan kalau misalnya kita boleh mengidentifikasi seseorang dan orang itu tidak diketahui kecuali dengan menyebutkannya. Misalnya apa? Pak Ahmad yang mana? Mohon maaf, misalnya Pak Ahmad yang, karena Pak Ahmad tuh banyak gitu. Kalau kita nggak mesebutkan cirinya, mohon maaf, Pak Ahmad yang agak hitam gitu. Ya bahkan kalau orang apa tuh, makanya kalau orang-orang Melayu ya biasanya ada tuh disebutnya Pak Hitam. Ya kan? Ya Pak ya? Mak Hitam ya kan? Nah ada tuh begitu. Apa? Atau misalnya yang mana? Itu orang yang pincang gitu kan, yang pincang. Jadi harus disebutkan itunya baru orang tahu. Karena banyak nama Pak Ahmad gitu misalnya begitu. Boleh kalau memang ada keperluan, ya kan, seperti dalam surat Abasa itu kan ada Nabi bermuka masam ketika ada orang buta datang. Mungkin tadi harus disebutkan dulu baru orang tuh tahu, oh orang butanya dia gitu kan. Jadi kemudian yang kedua, bagaimana stand up comedy? Menghina orang, ya nggak boleh sebenarnya, nggak boleh, ya, menghina, menjatuhkan orang, ya terus kita ikut ketawa, ikut menikmati juga, ya sebenarnya tidak dibolehkan juga. Kalau memang isinya banyak menghina, apalagi tadi ya sampai menghina orang tuanya sendiri, ya kan, ya itu sebenarnya tidak dibolehkan, ya. Makanya celaka seseorang itu yang berkata, apalagi berdusta supaya orang lain itu tertawa. Ya. Yang ketiga, apa ya? Ya mungkin lebih dipilih lagi gitu ya. Wah pukulan ente kurang jos nih. Ya mungkin lebih dipilih kata-kata yang apa ya? Yang kira-kira tidak menyakitkan gitu. Payah nih ente nih gitu. Ya gitu ya, harus lebih memilih kata-kata lah ya. Ya. Kan kata-kata itu juga perlu, misalnya kamu salah, kalau kamu salah itu kan lebih kamu keliru, nah, itu kan lebih halus lagi. Nah, memilih kata-kata yang halus gitu. Ada lagi? Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Celah maksudnya, saya melihat dari medsos saja. Saya sebut tadi orang-orang yang namanya perihal Amin Rais dan Jokowi. Amin Rais dan Jokowi. Itu terjadi sejak Pak Jokowi. Sebenarnya saya bukan pendukung Jokowi, juga bukan pembenci Jokowi. Iya. Ketika Jokowi wali kota Solo, Amin Rais demikian gencarnya dia mencela dan mengotorkan. Tapi ternyata Jokowi naik jadi gubernur. Iya. Ya. Terus tetap dia mengejar, mencela dan mengotorkan. Ternyata naik lagi jadi presiden. Iya. Semenjelang dia pensiun,
Dicela juga, dicela, diancam untuk di pengadilan, di pengadilan dan sebagainya. Ya dia bersyukur dapat uang dari negara. Nah, apakah demikian orang yang dicela itu kalau dia sabar ya, apapun dia akan mendapatkan semacam anugerah atau rezeki atau balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya memang kan ya apa yang dilakukan mungkin apa yang dilakukan oleh Pak Amin Rais tujuannya mungkin memang mengkritisi ya. Namun memang kadang kita suka bisa mencela gitu. Ya mohon maaf mungkin sampai jokopret atau apa gitu. Ya kalau mengkritisi ya silahkan ya. Memang ketika seseorang itu menjadi pemimpin ya dia harus siap dikritisi, harus siap dievaluasi gitu ya. Ya silahkan saja, tapi jangan mencela fisiknya, jangan mencela keluarganya. Tapi kalau memang mau dikritisi silahkan, kebijakannya silahkan dikritisi. Ya mungkin itu juga salah satu kelebihannya Pak Jokowi, orangnya tadi ya tidak emosional. Ya dibiarin aja orang-orang yang mencelanya. Ya tadi setiap pemimpin kan juga punya kelebihan, punya kekurangan. Ya, pasti setiap pemimpin, setiap presiden pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Ya kekurangannya silakan dikritisi. Ya mungkin tadi Pak Jokowi bisa jadi dapat kekuasaan apa mungkin berkah dari mendiamkan aja. Mendiamkan orang-orang yang menghinanya gitu ya, bisa jadi ya. Jadi memang dapat berkah ya kan. ya memang tadi ya, mengkritisi boleh tapi jangan sampai menghina fisiknya, keluarganya. Itu namanya sudah tidak objektif lagi ya. Saya kira gitu ya Pak ya. Ada lagi? Iya Pak. Iya. Saya pernah baca juga hadis itu kata saya ke dan juga yang baca juga maksudnya apa saya juga. Iya. Ada orang di surga. Kalau banyak orang yang masuk surga itu, ayo pulang. Apa yang menyebabkan kamu masuk surga? Ya Allah, masuk surga ini karena amal saya ya Allah. Jujur amal saya itu juga. Ya Allah dijawab, yang tidak marah pada pulang itu yang surga ini. Bukan, kamu masuk surga bukan karena amalmu yang kamu kerjakan. Bahkan amalmu yang banyak itu jika ditimbang setelah biji matamu, bisa diberikan setelah biji matamu. Kalau surga karena rahmatmu. Tapi kalau tidak mengusir itu. Iya. Istilahnya dihentikan ya. Maksudnya di bersama tuh ya di Iya. Kalau Bapak bilang, Ustaz bilang, ya di situ lebih berat itu apa yang berat ya? Soal biji mata yang tis berat di dalam motor. Iya. Saya salah itu palsu itu. Iya. Saya sih belum pernah dengar hadis itu. Jadi saya belum tahu palsu atau apa ya. Tapi ada memang hadis yang serupa ada. Dalam satu hadis Nabi mengatakan kamu tidak akan masuk surga karena amalmu. Ya. Kemudian kata Nabi, lalu para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah.
apakah engkau juga? Iya, aku juga. Kecuali Allah berikan aku rahmat. Nah, jadi masuk surga itu memang bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Tetapi untuk mendapatkan rahmat Allah ya dengan beramal. Karena memang ada ayatnya, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah engkau ke surga dengan apa-apa yang kau kerjakan. Nah, berarti apa? Berarti memang masuk surga harus dengan amal, tetapi bagaimana supaya amal ini cukup? Bagaimana supaya amal ini cukup? Dengan rahmat Allah. Karena kalau bukan dengan rahmat Allah, sepertinya nggak cukup amalan kita untuk bisa membeli surganya Allah. Kenapa? Karena apa? Umur kita itu hanya bisa menggunakan sepertiga daripada usia yang Allah berikan kepada kita. Misalnya umur kita 60 tahun, ya. Ada para ulama yang memberikan ilustrasi. Umur kita 60 tahun. Kita tidur sehari 8 jam. Berarti kalau umur kita 60 tahun, ya. Itu berarti yang kita gunakan buat tidur itu berapa tahun tuh? Hah? 20 tahun ya? 20 tahun. Ya. Belum buat makan minum. Ya. Buat makan dan minum, ya. Makan dan minum kalau 15 menit berarti 3 tahun. Ya, 3 tahun. Belum lagi ke toilet. Kalau umur kita 60 tahun berarti kita telah ke toilet kurang lebih selama 2 tahun. Dipotong lagi usia balik 15 tahun. Berarti ya, kurang lebih yang bisa kita gunakan hanya 20 tahun. Ya, 20 tahun. Orang umur 60 tahun yang bisa dia gunakan dengan baik kalau itu hanya 20 tahun daripada usianya. Ya. Jadi makanya butuh rahmat Allah, ada Lailatul Qadar yang bisa menggandakan amal kita lebih baik daripada 1000 bulan, gitu kan? Ya, jadi memang secara itunya benar, tapi hadis yang itunya saya belum pernah baca sih, belum tahu. Jadi saya nggak tahu itu sahih atau tidak, saya belum tahu. Tapi memang kita tidak masuk surga karena amal kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.